Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update lagi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Selasa 23 April 2024, bersama saya Sinta Mulenia di Top 3 News Kompas TV. Kita ke berita yang pertama pada hari ini, Sahabat Kompas TV. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Presiden Jokowi sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan segala tuduhan yang dialamatkan kepada pemerintah terkait dugaan kecurangan dalam pemilu tidak terbukti. Jokowi juga mengatakan pemerintah siap mendukung proses transisi ke pemerintahan baru. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal, geopolitik, itu menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Kita bergeser ke berita yang selanjutnya, Sahabat Kompas TV. Capres Anies Baswedan bicara soal upaya rekonsiliasi dengan Capres terpilih Prabowo Subianto. Anies Baswedan mengatakan bahwa saat kampanye Prabowo Subianto adalah lawan, namun dalam demokrasi Prabowo adalah kawan. Hal ini disampaikan Anies saat kunjungi DPP PKS pada Selasa siang. Dari awal kami sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang bersama-sama untuk memajukan, menghadirkan perubahan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Itu semua yang kita kerjakan. Bergeser ke berita terakhir pada hari ini, Sahabat Kompas TV. Polisi mengungkap penyebab kematian wanita hamil yang ditemukan tewas di dalam ruko kawasan Kelapa Gading. Korban diketahui mengalami pendarahan setelah upaya aborsi. Polisi mengatakan saat korban mengalami pendarahan hebat, pelaku berinisial A yang merupakan kekasih korban justru meninggalkan wanita tersebut sambil membawa sejumlah uang dan handphone korban. Tersangka dijerat 5 pasal, diantaranya pasal pembunuhan dan pencurian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dalam pengendaraan ini tidak dilakukan pertolongan secara cepat terhadap korban. Sang tersangka justru mengambil handphonenya dari penguasaan korban. Kemudian dia meninggalkan korban, pergi ke Lampung. Sejalan dengan itu korban mengalami pendarahan dan mengakibatkan kematian terhadap korban. Baiklah Sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV untuk berita update lainnya. Saya Sinta Mulenia pamit undur diri dan sampai jumpa.